bisa menuntut ilmu, mengenal alam sekitar supaya kita bisa mengimani dan bisa semakin mengenal siapa pencipta kita sesungguhnya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai semuanya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasi satuan-satuan ekosistem. 2. Mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. 3. Menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. 4. Menjelaskan saling ketergantungan antar komponen ekosistem. Ekosistem kalian pernah belajar dong ya, waktu kalian masih di bangku sekolah dasar, kalian sering mengenalnya dengan istilah hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Nah, kita akan sedikit mengulang tentang materi tersebut, yaitu ekosistem. Setiap organisme hidup di lingkungan masing-masing dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Di lingkungan hidupnya, organisme berinteraksi dengan komponen-komponen lingkungan di sekitarnya. Kesatuan interaksi antar organisme dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem tersusun dari komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Apa saja komponen ekosistem? Bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain? Kalian dapat menemukan jawabannya setelah mempelajari bab ini. Satuan-satuan ekosistem. Dalam satuan ekosistem, tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut habitat. Ada juga ekologi, kita mengenal dengan ilmu yang mempelajari ekosistem. Masih ingat tentu ya. Satuan-satuan ekosistem apa saja sih? Yang pertama adalah, kita lihat mulai dari paling bawah, individu. Dari gambar ini terlihat individu yang berada dalam lingkaran individu adalah satu ekor hewan. Maka dapat dikatakan individu berarti satu organisme. Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa juga manusia. Cuma kali ini manusianya tidak dimunculkan karena kita yang sebagai pembelajarnya. Nah, individu dalam bahasa Latin disebut individuum, berarti tidak dapat dibagi lagi. Ya sudah, satu individu saja. Kita naik ke satu tingkatan berikutnya, yaitu populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Ya, jadi populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Lalu kita naik lagi ke tingkatan berikutnya, yaitu komunitas. Komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Jadi gabungan dari beberapa populasi itu disebut komunitas. Maka di sini dilihat ada populasi kera, di sini ada populasi burung hantu, walaupun yang terlihat hanya satu, tapi di sekitarnya pasti masih banyak lagi. Ada populasi kancil, ada populasi musang, ada populasi seperti banteng atau banteng ya. Lalu naik lagi ke tingkatan berikutnya. Gabungan dari beberapa komunitas merupakan disebut ekosistem. Terdapat benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Jadi
adanya komunitas ditambah lagi dengan komponen abiotik, yaitu air, tanah, udara, dan cahaya matahari yang berinteraksi dengan komunitas tersebut. Maksudnya berinteraksi di sini adalah saling membutuhkan, maka itu disebut ekosistem. Ya, maka di bangku sekolah dasar kamu lebih mengenal dengan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan alam sekitarnya. Alam sekitarnya di sini dapat dikatakan sebagai komponen abiotik. Lalu naik ke tingkatan berikutnya, yaitu bioma. Ekosistem. Kalau ekosistem masih dalam satu wilayah, namun kalau bioma sudah gabungan dari beberapa ekosistem, artinya sudah banyak wilayah. Maka gambarnya seperti bumi, ya. Lalu naik dari bioma, yaitu biosfer. Apa bedanya bioma dengan biosfer? Bedanya adalah di bioma kita belum membahas tentang lapisan ozon atau lapisan yang melindungi bumi. Tapi di biosfer, bioma di sini atau bumi di sini, bumi kan bagian dari gabungan ekosistem ya. Bumi di sini sudah ada campur tangan dari biosfer. Kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya biosfer atau atmosfer bumi yang melindungi kita dari radiasi cahaya matahari. Maka lapisan yang paling tertinggi adalah biosfer. Itu tadi tentang satuan-satuan ekosistem. Ustazah ulangi. Yang pertama ada individu, yang kedua di tingkatan berikutnya yaitu populasi, gabungan dari beberapa populasi yaitu komunitas, gabungan dari beberapa komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotik yaitu ekosistem. Lalu gabungan dari beberapa ekosistem disebut bioma, dan bioma disatukan dengan biosfer, atmosfer bumi disebut biosfer ya. Lanjut, komponen ekosistem. Apa sih komponen ekosistem tersebut? Komponen ekosistem tersusun dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Seperti yang tadi kita pelajari sebelumnya, di ekosistem komponen hidup dan komponen tak hidup saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang pertama komponen biotik. Komponen biotik atau makhluk hidup, living things. Di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada bakteri, ada jamur, ada protista, ya, sejenis hewan bersel satu juga. Nah, ini semua sebenarnya ada juga sih, kita juga masuk ke komponen biotik juga ya, cuma lagi-lagi tidak dimasukkan di sini karena kita sebagai pembelajar yang ada di sini. Oke. Lalu komponen abiotik. A itu dapat diartikan sebagai non atau bukan. Living things biotik atau dapat diartikan adalah abiotik, bukan makhluk hidup. Apa saja? Ada air, ada tanah, ya. Tumbuhan tidak akan hidup tanpa adanya tanah. Ada udara, ada mineral, ya, mineral seperti tambang batu bara, minyak bumi, dan emas dan lain sebagainya. Light, cahaya matahari. Nah, 5 komponen ini yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup itu sendiri. Tanpa adanya komponen abiotik ini tidak mungkin ada makhluk hidup, ya, tidak mungkin ada komponen biotik. Jadi mereka akan saling membutuhkan. Komponen biotik. Dalam komponen biotik, semua makhluk hidup organisme yang ada di lingkungan berdasarkan peranannya, organisme dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama
pertama produsen, lalu konsumen, dan pengurai. Ya. Di sini tingkatannya kurang satu ya, yang paling atas. Tingkatan yang pertama dari bawah kita bacanya, yaitu produsen. Lalu ada konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan terakhir hanya biasanya sampai normalnya sampai konsumen 3 biasanya. Lalu di atas konsumen terakhir ini, di atasnya seharusnya ada pengurai ya. Jadi ada 3 komponen biotik, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, masih ingat nggak dengan pelajaran simbiosis? Ada simbiosis apa yuk? Simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme. Masih ingat? Simbiosis mutualisme apa? Nah, lupa ya. Waktu kalian di bangku sekolah dasar, kalian hanya mempelajari 3 simbiosis ya. Ada juga simbiosis amensalisme. Cuma biasanya jarang keluar atau dibahas di soal. Biasanya sering banget keluar adalah tentang komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Nah, pada kali ini kita akan mengulang pelajaran itu, namun sedikit menambah. Dulu kita mengenal dengan simbiosis, atau saat ini kita mengenal dengan pola interaksi dalam ekosistem. Ingat ya, simbiosis artinya pola interaksi dalam ekosistem. Yang pertama adalah netralisme. Nah, ini salah satu yang baru di sini, yaitu netralisme. Apa itu netralisme? Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi, meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya adalah di sini di gambar kita lihat ada kambing dan ayam. Kambing nggak makan ayam kan? Apalagi dibalik, ayam makan kambing, nggak mungkin. Mereka punya makanan masing-masing. Kambing makan rumput, ayam makan cacing. Tidak saling mengganggu, tidak saling memangsa, juga tidak saling membutuhkan satu sama lain. Jadi mereka hanya hidup berdampingan dalam satu lingkungan ekosistem, tapi tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini yang disebut dengan netralisme. Lalu yang berikutnya adalah kompetisi. Dari kata-katanya saja kalian sudah terbayang apa itu kompetisi. Persaingan. Kalau dalam bahasa hewan, persaingan ujung-ujungnya apa? Yaitu beradu atau berkelahi ya, kalau dalam bahasa gampangnya. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Biasanya mereka bersaing untuk merebutkan suatu wilayah. Masih ingat kucing, kalau ada kucing lain memasuki area dia, pasti dia akan berantem tuh. Nah, karena apa? Karena dia tidak ingin wilayahnya terganggu oleh kucing lain. Lalu harimau yang berkelahi dengan sesamanya untuk apa? Untuk memperebutkan mangsanya. Banyak lagi contoh-contoh pola interaksi kompetisi. Di gambar dilihat ini seperti kambing bertanduk ya, yang berkelahi untuk memperebutkan area. Kalau di sini sih pertandingan ya, untuk memperebutkan siapa yang paling kuat. Lalu yang berikutnya, pola interaksi yang berikutnya adalah predasi. Kita sering mendengar dengan istilah predator ya. Kalau predator yang belakangnya or itu adalah pelakunya, yaitu kalau predator berarti hewan yang memangsa. Jadi apa itu predasi? Predasi merupakan interaksi
antar pemangsa dan mangsa. Pemangsa atau predator adalah hewan yang memangsa, sedangkan mangsa atau prey adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Nah, ini yang kita pernah pelajari, yaitu parasitisme. Coba apa? Betul, parasitisme adalah interaksi di mana hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Contohnya di sini ada nyamuk dan kulit manusia. Dan manusia ya. Si nyamuk untung dengan mendapatkan darah dari yang setelah dia menghisap darah dari manusia. Nah, si manusia untung nggak? Tidak sama sekali, justru mereka rugi. Lalu Ustazah, apa gunanya diciptakan? Tentu ada gunanya. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada obat nyamuk. Lalu yang berikutnya, mutualisme. Mutualisme, interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Masih ingat kan ya? Contohnya badak dan burung jalak. Lalu yang berikutnya, komensalisme. Pola interaksi komensalisme yaitu di mana yang satunya salah satu pihak tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi hanya menguntungkan satu pihak saja. Contohnya adalah ikan hiu dan remora. Ikan remoranya untung karena dapat terlindungi, ikan hiunya tidak untung juga tidak rugi. Nah, amensalisme kebalikannya dari komensalisme, yaitu di mana salah satu pihak dirugikan namun pihak lain tidak untung juga tidak rugi. Contohnya semut dengan ulat di daerah yang lahan kering. Saling ketergantungan di antara komponen biotik. Yang pertama, rantai makanan. Kita pernah belajar yang namanya rantai makanan ya, waktu pas kamu di sekolah dasar. Saling ketergantungan satu sama lain. Kalau tidak ada katak di sini, si ular tidak ada makanan. Belalang semakin banyak populasinya. Jaring-jaring makanan. Gabungan dari beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Masih ingat ya? Lalu ada piramida makanan. Oke. Ada yang terakhir adalah aliran energi. Dalam suatu ekosistem, cahaya matahari adalah sumber energi yang paling penting. Energi cahaya matahari, vitamin-vitaminnya itu mengalir melalui tumbuhan yang pertama kali. Lalu tumbuhan dimakan oleh konsumen pertama, lalu konsumen kedua, dan konsumen seterusnya. Artinya energi yang dari cahaya matahari yang tadinya mengalir ke tumbuhan lalu masuk ke konsumen berikutnya, lama-lama mengalir ke dekomposer. Jadi ada aliran energi yang berasal dari matahari masuk ke mereka semua. Nah, proyek hari ini adalah silahkan teman-teman amati ekosistem di rumah kamu, perhatikanlah interaksi antar komponen yang ada pada rumah kamu, tuliskan hasil observasi pada tabel di bawah ini, tulis di buku tulis. Ya, tabelnya kamu buat di buku tulis. Lalu setelah itu jawab pertanyaan di bawah ini dari mulai A sampai dengan E. Semuanya jawaban tulis di buku tulis. Jika sudah, silakan difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Baik, terima kasih. Itu saja. Alhamdulillah.